hari ini Kak Putri dan Bunda Nila bisa kembali beribadah bersama adik-adik semua walaupun masih melalui ibadah streaming. Nah, adik-adik yang bertugas hari ini, Kak Putri, Bunda Nila, dan Kak Dandi. Adik-adik terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA hari ini, kita bersaat teduh dulu ya, Bun? Iya. Ya, mari kita bersaat teduh, dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Putri, apa kabarnya nih? Sampai lupa nih nanya kabar sama adik-adiknya. Iya ya, puji Tuhan baik. Bunda, apa kabar Bunda? Puji Tuhan, sehat, dan kita selalu sukacita ya Kak Putri ya. Dan adik-adik sekalian, Bunda dan Kak Putri juga berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Nah, adik-adik dan Bunda Nila, sebelum kita menghadap Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu bersama-sama ya. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 66 bait yang 9, diberinya Roh Kudus. Pakai gerakan ya. Berdiri ya. Iya, Bunda. Ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya, Bun. Iya. Kita doa pembukaan bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Pagi ini kami akan memulai IMPA bersama-sama. Tuhan berkati agar ibadah kami bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, jangan lupa kita siapkan dulu Alkitabnya ya Kak Putri. Betul Bunda. Alkitabnya, alat tulis, dan buku tulis. Ya. Nah adik-adik, kita akan menaikkan kidung pujian menyambut firman Tuhan yang akan dibacakan oleh adik kita Jessica Isabel Neolaka dari Ranting Nasaret. Di mana firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat ke-12 sampai dengan 16. Nah, kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi bersama-sama ya adik-adik. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 139, Alkitab Mengisahkan. Anak-anak sekalian, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita juga harus menyiapkan hati dan pikiran kita, Kak Putri. Betul, Bunda. Iya, melalui doa mohon bimbingan Roh Kudus ya, Kak Putri. Ya. Dan sekarang kita akan mulai doa ya, Bun. Iya. Kak Putri yang pimpin ya. Iya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Tuhan berkati untuk kakak dan bunda yang akan memberitakan firman Tuhan tersebut, dan juga berkati kami agar kami bisa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan bunda dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik semua, jumpa lagi dengan Bunda Tina ya. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Tentunya masih semangat dan sukacita. Nah, pembacaan firman minggu ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayatnya yang ke-12 sampai 16. Dan untuk pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh teman kita, Kak Jessica Isabel Neolaka dari Ranting Nasaret. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak.
Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati banyak orang. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Nah, adik-adik, judul firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus yang memulihkan. Nah, adik-adik, sebelum Bunda Tina bercerita, Bunda mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Apa itu Roh Kudus, adik-adik? Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Roh Tuhan inilah yang selalu menemani adik-adik, kakak bunda, mama papa, dan selalu ada bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, seperti cerita firman Tuhan hari ini, di mana pada waktu itu ketika para rasul Tuhan menerima Roh Kudus, mereka atau murid-murid Tuhan Yesus ini diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Murid Tuhan tanpa takut-takut memberitakan Injil, adik-adik. Oleh sebab itu, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, adik-adik. Dan para rasul ini selain mereka diberikan keberanian untuk memberitakan Injil kepada semua orang, mereka juga diberikan kemampuan untuk menyembuhkan adik-adik. Bahkan Bapak Petrus atau murid Tuhan ini juga bisa menyembuhkan orang yang sakit pada waktu itu dengan hanya bayangannya saja. Ketika Bapak Petrus lewat, orang-orang yang sakit itu diletakkan di jalan, kena bayangannya Bapak Petrus, maka orang sakit itu bisa sembuh, adik-adik. Hebat banget ya adik-adik. Nah, adik-adik, di zaman sekarang ini, bagaimana cara Roh Tuhan bisa ada di dalam hati kita atau di dalam diri kita, Bunda? Bagaimana ya caranya? Ini Bunda kasih tahu ya caranya. Pertama, adik-adik harus rajin berdoa. Setiap bangun tidur, adik-adik bisa berdoa, meminta kepada Tuhan agar adik-adik jadi orang yang baik. Kedua, rajin ikut IMPA. Adik-adik, malam sebelum ibadah minggu, adik-adik gak boleh tidur kemalaman. Minta tolong mama atau papa untuk selalu mengingatkan adik-adik untuk bangun pagi di hari Minggu dan ikut ibadah. Bangun pagi, adik-adik berdoa dulu, kemudian mandi, minum susu, lalu ikut ibadah Minggu walaupun masih online ya. Ketiga, taat dan bertingkah laku yang baik. Baik di rumah, di sekolah, nanti ketika sekolah sudah dibuka dan keadaan baik tidak ada pandemi, adik-adik tetap harus taat dan bertingkah laku baik ya. Juga di ibadah online, adik-adik tetap mengikuti dengan duduk manis dan mendengarkan kakak bunda yang menyampaikan cerita firman Tuhan, walaupun kakak bunda nggak bisa melihat adik-adik. Serta kalau menyanyi pujian, harus dengan baik juga ya. Keempat, jujur, tidak suka berbohong. Tidak suka berbohong kepada mama, papa, orang yang lebih tua, kakak, adik, atau kakak bunda layan. Atau semua orang, adik-adik tetap harus bersikap jujur ya. Nah, adik-adik, kalau di masa pandemi seperti sekarang ini, Roh Kudus juga tetap bekerja loh. Kok bisa, Bunda? Iya bisa.
karena Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan kita semua untuk taat memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tuhan Yesus mau agar anak-anaknya selalu menjaga kesehatan di tengah wabah virus corona ini, adik-adik. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk memberi semangat kepada adik-adik, kakak bunda, dan kita semua. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menolong adik-adik, kita semua, mama papa, di masa sulit ini. Dan melalui kehadiran Roh Kudus yang selalu siap memulihkan kita ya adik-adik. Terima kasih adik-adik, semua sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Aktivitas kita hari ini adalah membuat kalung Roh Kudus. Pertama, siapkan kertas HVS, karton, pita atau benang, gunting dan selotip atau double tape. Kemudian, gambar Roh Kudus seperti limbah api ini adik-adik. Jika adik-adik belum bisa, minta tolong mama, papa, atau kakak untuk menggambarkannya ya, atau membuatnya. Ketiga, gunting gambarnya. Kertas HVS dan karton tadi sama ya bentuknya. Kemudian tempelkan menggunakan selotip atau double tape. Lalu warnai gambar ya adik-adik, biar bagus. Kemudian buat lubang di bentuk tadi yang kita gunting tadi, sisi kanan dan kiri ya. Masukkan tali ke dalam setiap lubang dan ikatkan. Jadi deh kalung Roh Kudusnya adik-adik. Nah, demikian aktivitas dan cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti prokes ya, dan selalu sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah merenungkan, membahas bersama kakak bunda, ada tugas dan aktivitas yang kakak bunda sudah berikan. Adik-adik kerjakan ya. Nanti kalau misalnya perlu bantuan, boleh dibantu papa, mama, atau kakak ya, Kak Putri ya. Betul, Bunda. Lalu dikirimkan ke WhatsApp atau mungkin ke Grup ya. Ya. Kepada Grup kakak bundanya. Iya, masing-masing ranting ya. Nah, adik-adik, sebagai respon kita setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita naikkan kidung pujian dari Kidung Ceria 235, Aku Percaya. Saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Nila. Nah adik-adik, kita akan hening sejenak, kita menyatukan hati dan pikiran kita lipat tangan, tundukkan kepala, pusatkan pikiran dan hati kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan kami boleh ada mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak Bunda Layan. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi panduan untuk kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah, untuk mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan sungguh-sungguh.
Ya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan mereka hikmat, kemampuan, kekuatan yang baik ya Tuhan, supaya mereka bisa mengatasi pandemi saat ini yang masih terus berlangsung. Kiranya Tuhan menolong mereka semua, membuat semuanya menjadi lebih baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati sehingga gereja kami terus tetap bisa melakukan ibadah walaupun secara online. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat, anak-anak yang melakukan kegiatan belajar mengajar, proses belajar secara online, beribadah secara online, orang tua yang terdampak terhadap pandemi, kiranya Tuhan menolong, memenuhi segala kebutuhan mereka, memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan hikmat yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk yang terlibat pada hari ini, untuk pelayanan, sehingga terlaksananya ibadah secara daring. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, jikalau ada anak-anak kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan, tidak dengan nama lain, tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau mendengar teman kita memberikan persembahan pujian, Kak Putri. Iya, betul Bunda. Minggu ini dari ranting mana ya, Bun? Dari ranting Maranatha. Nah, Kak Putri, ranting Maranatha ini berhasil meraih juara 3 dalam lomba Hari Anak Nasional. Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional, diadakan lomba paduan suara secara virtual. Iya Bunda, dan juara 3 ini ada 2 pemenang ya Bunda. Iya. Ranting Maranatha sekaligus ranting Nasaret dan Bukit Zaitun. Iya, yang hari ini tampil adalah ranting Maranatha. Mari kita sambut bersama-sama Kak Putri. Ya. Tahukah kamu jumlah kita
mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Yang dikasihi Tuhan, persembahan yang sudah anak-anak berikan, boleh anak-anak titip kepada mama, papa, atau kakak untuk disampaikan ke gereja ya Kak Putri ya. Betul Bunda. Nah, Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Iya. Nah adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Wah, kita pasti kangen nih Kak Putri, karena seminggu loh kita nggak ketemu. Betul Bunda. Kita akan berdiri bersama-sama, kita menyanyi Kidung Ceria 345. Oh, berkati kami, bait yang pertama. Iya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri yuk, kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga kita memohon berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari berdiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kita hitung bersama-sama ya Bunda. Sambil loncat ya Kak Putri ya. Betul Bunda. Tapi sebelumnya Bunda ingatkan sekali lagi, adik-adik, anak-anak semuanya, jangan lupa selalu menjaga prokes. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan berkerumun, tidak juga bersentuhan ya Kak Putri ya. Betul Bunda. Untuk menghentikan penyebaran daripada wabah COVID-19 ini. Iya. Ya, kita hitung bersama-sama sekarang Bunda ya. Iya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.